Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat dikirim melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita masuk dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergembang, bergembang, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergembang, bergembang, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara, kita memasuki ibadah Prapaskah pertama ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari.
Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami, agar firman-Mu boleh kami dengar, kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jauhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Kita semua diajak kembali menghayati sengsara Tuhan Yesus dalam karyanya menebus dan menyelamatkan manusia. Pada masa Prapaskah ini kita juga diharapkan menyadari akan kerapuhan dan ketidakberdayaan sebagai manusia menghadapi banyaknya pergumulan hidup. Aneka pergumulan itu kadang membuat perjalanan hidup kita itu terasa kosong, terasa hampa. Sampai-sampai ada yang akhirnya mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Tuntutan itu atau tuntutan kehidupan seringkali membuat kita seolah-olah tidak mampu menghadapinya. Apalagi karena seringkali tuntutan adalah keinginan supaya hidup kita senang, sukses, bahagia, baik-baik saja, semua serba ada. Akibatnya, kita akan berupaya untuk mewujudkannya. Hal yang semestinya diingat adalah saat kita menghadapi pergumulan ataupun saat berusaha meraih sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, mestinya kita tidak boleh lepas dari sebuah kesepakatan, janji kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari norma atau etika dan tatanan yang ada, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dan jangan sampai kita lupa akan Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetapi jujur, bagaimana kenyataan yang ada? Apakah kita bisa tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan kita? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kepada Tuhan adalah harga yang harus dibayar agar manusia mengalami kehidupan yang seutuhnya. Dan siapakah yang mampu setia kepada Tuhan dengan utuh, dengan sempurna? Tidak ada. Surat Roma 3 ayat 9 sampai 12 mengatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tunduk, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi yang mampu setia sampai akhir, walaupun penderitaan harus dialami, hanyalah Yesus. Dalam bacaan kita, Matius 4 ayat 1 sampai 11 dikisahkan tentang Yesus yang terus mengandalkan Bapanya. Ia berpegang erat pada firman-Nya, tunduk dan taat pada aturan, norma dan etika ilahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan mengandalkan Bapa, ia mampu mengalahkan godaan iblis. Dari sini kita belajar, saudara, mengapa ia berhasil mengalahkan cobaan. Ia berhasil karena sesungguhnya yang dikerjakannya bukan untuk dirinya sendiri. Ia tidak berorientasi pada dirinya, tidak meraih sesuatu demi dirinya sendiri. Apa yang dilakukannya hanyalah untuk memuliakan Bapa, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dan dia setia sampai akhir. Jika ketaatan Kristus telah dengan jelas kita lihat melalui kesaksian firman-Nya, maka seharusnya saudara dan saya juga meneladani bahwa kita mampu setia dalam segala gumul juang kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kita sadar ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mungkin mampu untuk menjalani kehidupan. Seringkali
ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kegagalan yang kita dapat. Untuk itu kita dipanggil untuk bersandar kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan. Karena dialah yang akan menopang kita, menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berjuang untuk setia kepada Tuhan. Di masa Prapaskah ini kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Laku, puasa, doa, bersedekah yang akan kita lakukan kiranya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan sendiri. Tetaplah setia mengikut Yesus agar hidup kita benar-benar dipulihkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami untuk tetap setia dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Tolong kami agar kami mampu tetap setia, sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan dalam hidup kami. Berkatilah, sembuhkan yang sakit, hibur yang berduka, kuatkan yang lemah. Para adiusua Tuhan berkati, anak-anak Tuhan berkati, mereka yang saat ini sedang menghadapi saat-saat sulit dalam hidup mereka, kiranya Tuhan topang. Pemuda dan pemudi yang saat ini mencari pasangan hidup, Tuhan beri yang seiman. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Keluarga-keluarga yang sedang berkumul dengan pergumulan pribadi, kiranya Tuhan berkati. Gereja-Mu dalam pelayanan Bapa berkati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Jemaat GKJ Kuto Arjo. Kami serahkan GKJ dalam lingkup klasis dan sinode, bahkan gereja-gereja di muka bumi ini. Berkati juga pemimpin bangsa kami, agar mampu menjalankan tugas dengan baik, dan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi kami seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, dengarkanlah syafaat kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita dengan baik dan kita haturkan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari persembahan kita bawa kepada Tuhan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami mohon berkat bagi kehidupan kami, ajar kami untuk selalu setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 446, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, percaya penebus. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka. Diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah, setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.